Oke, kali ini kita akan belajar tentang JavaScript SMA Script 6. Node.js adalah lingkungan eksekusi kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum memahami terlebih dahulu aturan dan sintaks-sintaks yang berlaku di JavaScript. Modul kali ini kita akan membahas sintaks-sintaks tersebut. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan JavaScript standar yang dikenal dengan ACMA Script 6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009 yang dikenal sebagai ACMA Script 5. Proses standarisasi terhadap ACMA dilakukan oleh ACMA International. Dalam ACMA Script 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang seperti penambahan fitur-fitur seperti terhadap parameter operasional dalam fungsi, interpolasi variabel dalam string yang terdiri dari beberapa baris, didefinisikan kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Seluruh contoh kode JavaScript yang ada dalam JavaScript mengacu pada standar ACMA Script 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal RPL. Kita mulai dengan program web Hello World. Program yang ditulis dengan JavaScript perlu disimpan pada file dengan mengeksekusi dan pengeksekusinya menggunakan Node.js, misalkan hello world.js, server.js, Node.js, dan sebagai berikut. Untuk membuat program JavaScript, Anda perlu menggunakan program JavaScript text editor apa saja. Anda juga bisa menggunakan aplikasi IDE, Integrated Development Environment. Untuk membuat program Hello World di dalam JavaScript, jalankan text editor lalu tuliskan kode berikut. Oke, kita akan membuat file baru. Dengan nama file hello.js. Oke, enter. Oke, ini di sini kita masukkan seperti ini, console log tanda kutip. Oke, sekarang kita save dulu, Ctrl S. Oke, sekarang kita jalankan. Kita pergi ke terminal. Kita ketikkan node hello.js, hello.js. Kita enter. Oke,
hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya dalam Node.js console.log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar. Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut. Dapat dilihat di layar. Kode layar dapat disimpan pada HTML. Perintah dan blok program. Pernyataan atau sederhana atau panutan program JavaScript selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Jika program tidak ditandai dengan titik koma, maka tanda tersebut akan ditampilkan secara otomatis ketika kode dieksekusi. Dengan demikian, kita dapat menulis kode sebagai berikut. Tanda titik koma wajib disertakan ketika ingin menulis dua perintah atau lebih dalam suatu baris kode. Misalnya sebagai berikut. Misalnya kita masukkan nama lagi. Titik koma dot log selamat datang di Stikom Wilinda Kupang. Selamat datang di kita Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan. Enter. Oke. Hasilnya seperti ini. Hello world, selamat datang di Stikom Wilinda Kupang. Dalam JavaScript, blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Blok program itu sendiri adalah bagian dari blok program yang berisi dua perintah atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Contoh, kita masukkan kita masukkan var, a sama dengan 2 titik koma. Jika A sama dengan A sama dengan 2, maka perintah 1 titik koma dan
2 kiri dengan titik koma. Oke, kita Ctrl S seperti ini. Coba kita jalankan. Ini jangan lupa teman-teman, kita pakai double slash untuk menghilangkan, menjadikan komentar. Oke, seperti itu. Kita Ctrl S lagi, kita jalankan, tekan panah atas biar menghemat pengetikan, kita enter. Oke, hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya adalah komentar. Komentar adalah kode yang tidak ikut disertakan atau diterjemahkan dalam interbreaker. Artinya kehadiran komentar dalam akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara komentar dengan menggunakan double slash dan slash bintang, dengan slash bintang dan bintang slash. Misalkan seperti ini, seperti tadi teman-teman, ini ya kan, coba kita hapus. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jika kita mau untuk menjadikan komentar, kita tinggal tambahkan double slash. Nah, dia akan menghilang seperti ini. Artinya jadi komentar. Jika kalau lebih dari satu baris, kita bisa gunakan slash bintang dan bintang slash. Misalnya ini kan sampai di sini. Jadi kita slash bintang. Slash bintang, misalnya sampai sini saja, bintang slash. Oke, artinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada variabel. Nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Data tersebut akan ditempatkan dalam memori komputer. Dalam JavaScript, variabel dibuat dengan menggunakan kata kunci var, let atau tanpa kata kunci. JavaScript adalah kata pembukaan yang tipenya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel dapat script tidak melulu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung nilai yang diisikan pada yang bersangkutan. Kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global, variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal dideklarasikan dalam fungsi. Bentuk umum kata kunci var sebagai berikut. Sebagai contoh perintah baris kode berikut. Pada kode di atas, kita dapat mendeklarasikan dengan nama A. Melalui cara ini variabel tersebut masih bernilai undefined. Ketika menggunakan undefined untuk menulis apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah mengisi nilai ke dalam variabel A menggunakan operator penguasaan seperti berikut. Untuk mendeklarasikan beberapa, gunakan kode berikut. Atau sama seperti program lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengizinan surat ke dalam variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan. Inisialisasi var A sama dengan 9 titik koma atau var A sama dengan 9, B sama dengan 10, C sama dengan 11. Berikut ini adalah contoh variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kita buat variabel. Kita buat file baru.
kita tambahkan file. Di sini kita masukkan dengan nama var.js. Kita masukkan var.js. Enter. Oke. Ini kita matikan dulu var.js. Kita masukkan di sini file global. Sama dengan 100. Enter. Function cf local var. Di koma. Memanggil variabel dalam fungsi. Koma
Oke, di sini coba kita jalankan. Kita jangan lupa Ctrl S. Kita jalankan, ketikkan node node var.js, kita enter. Oke, di sini oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Global var sama dengan 100. Di sini tadi error karena nama ininya salah. Ini pakai huruf kecil, dan di sini saya pakai huruf besar, jadi ada error. Oke. Perhatikan pada script layer. Di sini kita mendeklarasikan menginisialisasi variabel global var dengan nilai 100, kemudian membuat fungsi yang bernama fungsi f. Dalam fungsi f ini kita menginisialisasi lokal variabel menggunakan nilai 200. Setelah itu kita memanggil untuk mencetak ke layar, memanggil fungsi global var yang ada di luar fungsi dan lokal variabel dalam fungsi. Berikut ini contoh penggunaan line variabel. Kita buat file baru. Ini untuk penggunaan line ya. Variabel baru. Kita buat file baru dengan nama file var1 var1.js. Kita enter. Ini dulu. Oke, kita masukkan var a sama dengan 100. Kita masukkan var a sama dengan 100 titik koma var b sama dengan 200 titik koma c titik koma c sama dengan a tambah b titik koma tambah b tambah satu.
Oke, kita Ctrl S dulu. Ini kita hapus dulu, tambah terminal baru. Oke, di sini kita jalankan. Kita ketikkan memori var 1.js. Ada errornya. Oke, hasilnya seperti ini. Tadi ini ada error variabel c ini. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya selanjutnya adalah kata kunci tanpa LED. Merupakan fitur yang ditambahkan pada ECMAScript 6 dan digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal dalam lingkup tertentu. Bentuk umum penggunaan LED sama seperti var. Penulisannya LED nama variabel, LED nama variabel 1, nama variabel 2, dan seterusnya, dan sebagainya, diakhiri dengan tanda titik koma. Untuk memahami kerja dari variabel LED, perhatikan kode berikut. Kita buat file baru. Kita tambahkan file baru. Kita namakan var2.js. Kita enter. Kita var1 kita hilangkan dulu. Ini kita tambah terminal baru. Oke. Yes. Kita masukkan for i sama dengan 0, titik koma 3.
Oke, kita Ctrl S. Kita jalankan, tekan node. Coba enter. Oke, kita jalankan. Kita klikkan node, spasi, nama file var 2.js. Enter. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita membuat variabel tanpa kunci. JavaScript mengizinkan kita untuk menggunakan variabel tanpa kunci, var maupun let. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum berikut, yaitu nama variabel, nilai awal, contoh A sama dengan 100, B titik koma B sama dengan 200. Variabel yang disebut dengan cara di atas memiliki sifat yang sama seperti variabel yang dibuat menggunakan var dengan nilai awal tertentu. Perhatikan contoh berikut. Kita buat file baru. Kita buat file baru dengan nama var3 var3.js. Enter. Ini kita hapus dulu. Oke. Kita masukkan for. Masukkan for. I sama dengan 0, titik koma, I lebih kecil 3, I lebih kecil dari 3, koma, I plus konsol.
kita Ctrl S, coba kita jalankan. Kita lihat dulu ini sama dengan ini sama dengan oke. Kita berikan node. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada konstanta. Dalam konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci cons. Bentuk umum penggunaan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Cons nama konstanta sama dengan nilai. Contoh cons pi sama dengan 3141592653589779 3 titik koma, diakhiri dengan tanda titik koma. Berbeda dengan variabel nilai konstanta tidak dapat diubah, sama seperti let, kata kunci konstanta dapat menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contoh penggunaan pada kata kunci cons dapat dilihat pada kode berikut. Kita buat file baru. Oke, kita lanjut pada contoh pembuatan dengan nama cons ya. Kita buat file baru, kita tambah file baru dengan nama cons .js. Enter. Oke. Kita masukkan mendefinisikan konstanta dan cons pi sama dengan 3.141.
Oke, selanjutnya kita coba jalankan. Kita jalankan. Kita ketikkan node cons.js, kita enter. Oh, dia tidak keluar ya. Oke, kita jalankan ulang. Tidak keluar. Kita jalankan ulang. Ketikkan, oh ini kita jangan lupa Ctrl S. Kita jalankan node cons.js. Oke. Oke, hanya seperti ini. Selanjutnya kita akan membaca data dan selanjutnya kita akan membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca dari keyboard kegiatan sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis Node-Line interface dalam Node.js. Kita dapat melakukan pekerjaan itu menggunakan modul readline sync. Modul tersebut dipasang terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut. Kita masuk ke sini. Oke, kita ketikkan di terminal. Oke, kita ketikkan npm install readline sync. Kita enter. Pastikan internetnya dalam keadaan hidup ya teman-teman. Oke, setelah itu kita buat file baru. Kita buat file baru dengan nama file. Kita buat dengan nama file readline.js. Node.js readline. Oke, kita enter. Dan di sini kita masukkan
misalkan var headline sama dengan require requiring deadline sync deadline sync dan sebentar membaca var nama sama dengan query question siapa nama Anda, siapa nama Anda, siapa nama Anda. Oke, koma data yang dibaca. Terus senang bisa berhadapan dengan bisa berkenalan. Oke, titik koma. Kita Ctrl S. Oke, coba kita jalankan. Require. Kita klik terminal. Kita jalankan node .js. Enter. Siapa nama Anda? Fabian.
Hai Fabian, senang bisa bertemu. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, nah seperti ini. Oke, contoh lain menggunakan modul readline sync. Kita ke contoh lain. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke readline, contoh lain ya. Kita di sini kita buat file baru dengan nama readline1.js. readline1.js. Oke, enter. Ini kita tutup. Kita masukkan sebagai berikut.
Oke, kita Ctrl S dulu kita untuk simpan, kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Oke, coba kita jalankan. Coba ini saja, kita baru ini terminal, kita akan ketik node spasi read line 1 dot js. Kita enter, masukkan nilai A sama dengan 2, enter, masukkan nilai B sama dengan 3, kita enter, maka nilai A kali nilai B sama dengan 23. Sabar, kayaknya ada yang ini hasilnya 23. Aduh, salah di sini. Sebenarnya A kali B ya. Ini kita oke, kita Ctrl S, kita coba ketikkan keluar. Aduh, oke. Coba kita jalankan. Nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 3, maka di sini hasilnya seperti ini. Nilai A sama yang ini cuma nilai variabel ini C. A kali B sama dengan 2 kali 3, A kali 2, A kali B berarti 2 kali 3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Oke. Perlu diperhatikan bahwa data yang dibaca menggunakan mode transition selalu bertipe string. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka data akan dikonversikan secara manual. Menggunakan data fungsi parse ini pada parse float, parse in dan parse float. Perhatikan script berikut. Kita buat file baru lagi. Kita buat satu file baru lagi, namanya readline ini 2 readline2.js. Kita enter, readline 1 kita tutup, readline 2. Readline 2 kita masukkan, var readline sama dengan query readline sing.
Oke, sekarang kita Ctrl S menyimpan, kita lihat dulu. Oke, coba kita jalankan. Di sini kita tambah satu baru, kita tekan loading. Line 2 .js, coba kita enter, masukkan bilangan bulat, per 3, masukkan bilangan real ini titik 6, enter. Sebelum konversi kita string. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih.